Halo Telegram. Halo. Ketemu lagi dengan saya Dino Pandirian dan Anjir, Super Indra. Pasti udah tahu kita mau bahas salah satu animasi yang paling ditunggu tahun lalu kan kita berdebat tentang ini, yaitu Dragon Ball Super Broly. Ini satunya sebenarnya setelah Dragon Ball Super kemarin ya, menceritakan kembali 41 tahun lalu di tempatnya Prince Vegeta, ayahnya si Vegeta gitu ya. Dulu ada seorang Saiyan yang dirasa akan menjadi ancaman bagi kekuasaan anaknya ke depan, yaitu si Broly. Nah, Broly ini dibuang ke suatu planet dan film ini juga melanjuti misi balas dendamnya Frieza. Dikasih tontonan Dragon Ball di Indosiar yang masih jet dulu, dan sekarang udah ada yang super, tetap ngikutin, yang masih enjoy aja. Terus di sini kan enaknya dari durasi yang panjang ya, terus 1 jam 40-an. Iya, 1 jam 40 menit. Mungkin 1 jamnya berantem aja. Goku gimana caranya melawan Broly dengan waktu yang sepanjang itu aja tidak bikin bosan gitu. Ya tetap enjoy dari awal sampai akhir, walaupun dengan umur kita yang sudah lebih dewasa. Sebenarnya ini adalah new direction untuk ceritanya Broly sendiri, karena kan sebelumnya udah ada The Legendary Super Saiyan tuh yang dulu banget, dan ada 2 movie lainnya yang ngeceritain tentang Broly. Nah, di sini tuh Akira Toriyama dan teman-temannya ngerubah perspektif Broly itu ke ranah yang positif. Ternyata dia nggak jadi pure evil gitu. Di sini kan dia dibikin kayak lebih punya simpati, cuma salah empati ya, tapi salah didik aja gitu. Nggak pernah ada movie yang full potential ngeluarin effortin animasinya sebagus ini gitu. Dan waktu dia berantem di iceberg, terus mereka sampai berantem di inti magma gitu ya, sampai merubah es jadi lahar. Jadi lahar itu ya, visualnya gila banget sih Indra ya. Kayak ya apalagi di layar XXCon gitu ya, warnanya tuh dan perpaduan animasi 2 dimensi dan 3 dimensinya tuh bagus banget. Scoringnya pasti ingat nggak waktu misalnya Goku pertama kali ngelawan Broly, jadi ada orang yang shouting itu kayak Goku Goku gitu kan. Terus tuh waktu mereka jadi Gogeta tuh Gogeta anjir. Jadi musiknya tuh memang ya weird-weirdnya Jepang dan unik-uniknya Jepang terdeliver juga di film ini dengan baik. Kalian yang nggak nonton pun series yang Dragon Ball Super masih bisa catch up sama yang ini sih. Asal kalian emang udah tahu sebenarnya Frieza itu siapa, Goku sama Vegeta tuh apa kan. Mungkin kalau sebagai pengingat dulu yang di versi lama ada komparasi tuh. Dulu tuh tempat pot kapsul bayinya si Broly sama Goku tuh dulu sebelahan. Kalau di movie lama, kalau di film ini memang mereka sama sekali tidak pernah bertemu sih gitu. Dan ada bapaknya. Bagusnya di durasi-durasi awal itu mereka benar-benar beberetin background story yang kenanya banyak gitu, kayak yang hancur planet apa, yang selamat siapa aja. Kan kayak ada kita lihat spoiler ya, waktu Vegeta lagi pergi sama Raditz, ya abangnya Goku gitu ya. Kita tahu kalau series awalnya Dragon Ball kan Raditz nyerang keluarganya Goku gitu kan. Oh iya, dia ternyata selamat karena dia ikut sama Vegeta gitu ya. Kenapa Broly bisa jadi seberingas ini, dan kenapa didikannya, terus dia kenapa harus dikontrol pakai electricity itu ya sakti lah, kalau sakti sama lebih jelas gitu daripada yang dulu. Kalau dulu ingatnya Broly itu pakai ya apa tuh namanya, kayak crown emas yang emang kelihatan evil banget. Di sini tuh nggak dibikin kayak gitu ya. Ini lebih kayak Yamcha. Iya, malah kayak Yamcha mikirnya, dan lebih sederhana aja sih. Kita udah ngeliat perubahan Goku dari reguler ke Super Saiyan mode, terus kita ngeliat tadi ke God mode, ada lagi yang ke Pink mode, terus ada Ultra dan Ultra Instinct. Nah, kalau dulu tuh seingat gue di movie lama, Goku memang ada tuh di teasing waktu mereka hampir menyerah, dikasih Senzu Beans kalau dulu sama si Piccolo. Senzu ya namanya. Pokoknya kalau dulu tuh kuat gara-gara dikasih Senzu nih. Kalau ini memang mereka nggak ada Senzu Beans, tapi mereka ngelakuin lagi itu. Padahal kan itu juga udah minta kan, udah teleport ke Piccolo, tapi nggak ada. Yang nggak suka aja orang kayak itu sih, maksudnya si Frieza cuma ngebunuh bapaknya ini, terus nggak ada yang tahu gitu. Frieza ini nggak sih alasannya apa? Emang untuk membangkitkan jiwa karena kepikiran yang kelirin itu kan, tapi terus Goku jadi edan. Ini cuma langsung dibunuh gitu aja. Kan waktu yang di akhir, spoiler aja di akhir ya, series yang Dragon Ball Super, Frieza itu kan dikasih flashback sama God Beerus gitu kan. Terus ya dia kan udah kayak merencanakan sesuatu lagi, tapi kok di sini malah dia kayak underperform dan motivasi dia tuh kurang kuat gitu. Malah dia kayak cuman set karakter yang nggak penting di sini gitu kan.
Jadi ya buat apa lu di akhir Dragon Ball Super di teasing akan ngelakuin sesuatu yang sangat evil gitu, dan ternyata di sini nggak evil banget dan malah cenderung bentar doang dan udah gitu. Nah, alasannya dia mengumpulkan Dragon Ball juga cuma buat Iya, aduh, ini spoiler lagi, dan kita memang harus ngomongin sih kayak pertama si istrinya Vegeta siapa? Bulma buat mempermudah dirinya 5 tahun dari sekarang ya. Jadi kayak anjir, itu terlalu powerful, itu bisa lakuin buat yang lain, bisa dipakai coba tujuannya cuma buat mempermudah kasih tinggi 5 cm ya. Iya, Frieza tuh kayak gara-gara minder bapaknya tinggi banget, terus kalau gua kecil gini kayak gua sering diremehin, gua pengen gak diremehin gitu, gimana caranya gua pengen nambah tinggi kan. Kayak yang bisa jadi ada yang suka, bisa jadi dia nggak suka. Kalau gue sih karena ekspektasi gua tuh ya Broly yang lama, yang sangat super kuat dan brutal gitu, dan pas di sini kan dapetnya yang Broly versi empatik ya. Jadi karena dulu kita udah ketemu Jiren di Dragon Ball Super tuh yang bener-bener anjir nggak ngerti lagi deh Jiren. Ibaratnya mah kalau Saitama jadi evil mah mungkin Jiren ya jadinya ya. Gue berharap kalau Broly ini bakal lebih beringas dari Jiren. Ternyata rupanya ini adalah versi baru dari Broly yang emang lebih friendly dan lebih cepat lunaknya gitu ya. Ini mau ngambil new directionnya juga untuk kontinuitas cerita yang baru ya. Siapa tahu mungkin Broly nanti team up sama Goku dan Vegeta ngelawan Frieza, atau ada lagi nanti villain yang lebih super daripada yang ada gitu. Yang favorit ya itu sih yang semua adegan berantem yang cuma titik-titik gitu doang kan maksudnya. Iya segitu aja, saking memorable-nya kita udah ini taruhnya sampai gitu doang gitu. Masalah komparasi kekuatan karakter gitu ya. Bisa kayak Broly dengan rambut hitam aja baru rage mode udah bisa ngalahin Goku yang udah blue mode gitu ya. Wah anjir, berarti emang dia kuat banget gitu ya. Karena itu kan di enhance ceritanya di series gitu. Jadi kalau yang belum nonton seriesnya mungkin kata gue coba nonton seriesnya sih biar tahu sekarang Goku sama Vegeta tuh udah bisa berubah sampai versi yang mana. Ya pokoknya jangan sampai lewatin kesempatan kalian nonton di bioskop ya. Dan ini untungnya yang ngambil XX1 karena menurut gua paling proper nonton animasi Jepang. Apalagi nih dubbingnya dubbing Jepang gitu ya, bukan di dubbing Inggris. Jadi ya kenikmatannya hakiki banget bagi pecinta Dragon Ball terutama anime gitu ya. Pokoknya jangan sampai nggak ditonton karena gini, kalau kita nontonnya dibajakan walaupun udah ada ya. Nanti nggak ada lagi film Jepang yang bakal didistribusin ke sini gitu. Kalau yang nonton di bioskop dikit, experience-nya beda nonton di layar kecil sama layar gede. Pokoknya visualnya gila banget dengan 1 jam 40 menit yang kalian hampir dapat 1 jam lebih gitu ya. Fighting puas banget sih, jadi jangan sampai kelewatan aja. Buat kalian yang mungkin sudah menonton ya langsung komen aja ya, di subscribe juga, di like juga. Dan ikutin juga Instagram kita ya, dan notifikasinya dinyalain biar bisa lihat review yang ketinggalan atau yang segera datang. Bye bye.